Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Guruku Adalah Seorang Dewa. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Yang Yingyun bertemu dengan sesosok yang dimana dia telah meninggal sudah lama. Tetapi Yang Yingyun dikabarkan bahwa Jing Feng sekarang sedang dalam bahaya bersama dengan dokter palsu itu. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Dipasang jadi sebuah ruangan. Dokter itu berkata, "Terlalu lamban, aku sudah tidak sabar menunggunya. Aku akan menemanimu bermain-main dulu." Dokter itu menjilat pisaunya. Ini pisauku ini adalah pisau beracun yang sudah dioleskan dengan racun. Kalau begitu aku hanya bisa membuatmu nangis. Terlihat dokter itu menikam Jin Feng. Tetapi Yang Yun segera datang dan tikaman itu tidak terjadi. Jin Feng sudah menangis. Yang Yun, kau datang. Yang Yun sangat marah. Dasar sialan, apa yang sudah kau lakukan terhadap Kak Jin Feng? Dokter palsu tertawa. Akhirnya kau sudah datang. Aku sudah lama menunggumu. Serahkan resep pil, kalau tidak. Jang Yingyun menonjok wajah dari dokter gadungan itu hingga dokter itu mental sangat jauh. Dokter itu tetapi bisa berdiri, tandanya berarti dia orang kuat. Kemampuan dari kekuatan gelap tingkat 4 ya. Ternyata benar, resep pil ada di tanganmu. Yang Yun menonjok lagi. Sayangnya kau sudah tidak ada kesempatan untuk melihat. Tetapi dokter itu bisa menahan serangan dari Yang Yun. Dokter itu membuka penyamarannya. Bocah, kau juga terlalu meremehkanku. Hanya ini kemampuanmu kah? Yang Yun pun terkejut karena dokter itu bisa menakis pukulan Yang Yingyun. Terlihat wajah asli dokter palsu. Aku kira orang yang bisa mengalahkan Ziu Luo, kakak beradik, adalah orang yang cukup hebat ya. Teman kecilmu sekarang sudah diracuni sampai kesakitan. Waktunya terbatas. Resep pil dan nyawamu, pilih salah satu. Kalau tidak dia akan mati. Namun Yang Yun memukul dokter itu lagi. Tetapi dokter itu bisa mengelak dengan mudah. Yang Yingyun lagi-lagi memukulnya, tetapi dokter itu mengelak dengan mudahnya. Dokter itu memakai benang. Kau sudah tertangkap. Yang Yingyun berpikir, jangan sampai terbelit oleh benang tersebut ini. Dokter berkata, jangan melakukan perlawanan yang sia-sia lagi. Asalkan sudah terbelit oleh benangku, sudah tidak bisa dilepaskan. Sudah ada banyak orang hebat yang dikalahkan oleh benangku. Tetapi suara tembakan terdengar dari belakang. Yang Yingyun tertembak di bagian dadanya. Terlihat penembak itu seorang wanita. Yang Yingyun jatuh ke lantai. Jin Feng menangis. Yang Yingyun. Terlihat penembak wanita itu dari organisasi pembunuh tulang bunga bernama Wang Yilin. Kita panggil aja Yilin. Yilin berkata, Cheng Baiqian, apakah menurutmu permainan ini sangat seru? Hal yang bisa diselesaikan dengan satu peluru, kenapa mesti ditunda begitu lama? Cheng Baiqian berkata, Wang Yilin, kau sangat membosankan. Apakah kau bisa membiarkan aku bermain lebih lama lagi? Yilin menjawab bahwa tugas kita untuk membunuh Yang Yingyun dan tidak punya waktu bermain untuk permainan yang membosankan ini. Baiqian menolaknya. Hei, apa yang dimaksud dengan permainan yang membosankan? Kau yang berpikiran kaku begini, bisa-bisa tidak ada orang yang menikahimu, tahu tidak?
Aku tidak perlu menikah, jawab Yilin. Lalu kau benar-benar harus belajar dari kakakmu Cheng Baiwan. Jangan setiap hari berperilaku tidak baik. Jin Feng menangis di sana dan berteriak, dasar kalian, para iblis pembunuh, pasti akan mendapatkan pembalasannya. Mereka berdua lupa bahwa Jin Feng masih hidup. Astaga, aku lupa wanita cantik ini masih hidup. Apa yang harus kita lakukan ya? Dia masih hidup, mempunyai nilai. Ya, jangan dibunuh terlebih dahulu. Bagaimana jika kita bermain? Kaki dari Jin Feng ditarik oleh Bai Qian. Jin Feng berusaha melepaskan diri tapi tidak bisa. Haha, kali ini lihat saja, apakah kau akan tertawa atau tidak? Tetapi dari belakang Bai Qian ada sosok tangan yang menggapainya. Ternyata itu adalah Yang Yingyun. Ia bangkit lagi. Kau berikan nyawamu sekarang. Bai Qian kaget dan menendang Yang Yingyun seketika. Tapi Yang Yingyun begitu kuat bisa menangkisnya. Bai Qian berkata, Kau ini kenapa belum mati? Terlihat Yilin sudah luka-luka. Tanpa disadari oleh Bai Qian, Yilin sudah tidak bisa bergerak dan pingsan. Bai Qian mau tidak mau melawan Yang Yingyun, tetapi Yang Yingyun begitu kuat. Bai Qian hanya bisa mengeluarkan pistolnya dan menembakkan peluru ke Yang Yingyun. Yang Yingyun tertembak lagi-lagi di dadanya. Bai Qian berkata, peluru ini dibuat khusus untuk petarung kuno. Meskipun kau berlatih sampai besi baja juga tidak bisa berguna. Tetapi peluru itu bengkok seketika, jatuh ke lantai lagi. Melihat itu terkejutlah Bai Qian. Yang Yingyun hanya berkata, besi baja, pengetahuanmu sangat sempit sekali. Seketika membuat Yang Yingyun berubah. Dia mengeluarkan pedang dan baju kunonya. Hari ini biar aku menambah pengetahuanmu. Bai Qian mengingat ucapan dari ketua. Aku selalu berpikir bahwa tidak ada petarung kuno yang bisa menangkal peluru ini. Tidak disangka ucapan dikatakan kakak itu benar. Lalu dia malah bisa trik mengeluarkan barang lewat udara. Apakah ini benar hanya seorang petarung kuno? Flashback diperlihatkan. Aku sangat percaya terhadap teknik membunuh secara diam-diam milikmu. Tapi aku masih ingin mengingatkanmu, jika kau bertemu dengan petarung kuno yang tidak takut dengan peluru, maka pertarungan akan menjadi sia-sia. Meskipun harus mengorbankan beberapa tubuh, kaburlah. Yang Yingyun segera memakai kuda-kudanya. Kau begitu ingin membunuhku ya? Maka kau pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik. Bai Qian menembak terus Yang Yingyun. Aku masih tidak boleh mati. Kau tidak boleh membunuhku. Aku adalah adik dari ketua divisi tulang bunga. Jika kau membunuhku, maka kau juga jangan berharap bisa hidup dengan baik. Tetapi Bai Qian tertebas oleh pedang Yang Yingyun, terbelah menjadi dua bagian dan bucat-bucat. Tenang saja, aku pasti akan membunuh kalian semua, kata Yang Yingyun. Tetapi dari belakang ada Yiling yang menangkap Jin Feng. Hei bocah, meskipun tidak tahu kau menggunakan trik apa hingga bisa membuat barang lewat udara, baju dan pedang berharga bisa menangkis peluru, tapi aku beri kesempatan terakhir untukmu sekarang. Kau akan mati atau dia yang mati, pilihlah salah satu. Buanglah pedangmu sekarang dan lepas baju, berjalan kemari. Jika kau berani bertindak sembarangan, aku akan memilih mati bersama dengan wanita ini. Yang Yingyun tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pada akhirnya Yang Yingyun melemparkan pedangnya dan membuka pakaiannya. Dia berpikir tidak ada kesempatan melawan pistol. Pedangnya juga tidak mampu melewati kecepatan peluru itu. Mau tidak mau Yang Yingyun menurutinya. Yiling berkata, ya benar, seperti beginilah tunjukkan kulit tubuhmu sekarang. Yang Yingyun melihatkan dadanya itu. Seketika membuat Yiling terpesona. Ah, ini adalah tubuh yang begitu sempurna. Yang Yingyun tertawa. Aku tertawa karena aku sudah tahu kelemahanmu. Yang Yingyun membuka seluruh pakaiannya sekarang, membuat Yiling pingsan di sana. Hanya mengagetkanmu saja, reaksi ini juga terlalu berlebihan sampai pingsan. Aku ikat dulu saja dia, lalu telepon polisi untuk mengurusnya. Tetapi juga diperlihatkan Jin Feng yang memerah mukanya. Yang Yingyun berpikir, apakah ini efek dari terkena racun? Tapi sepertinya tidak terlalu parah. Aku bawa pulang dulu ke rumah. Kak Jin Feng, bertahanlah. Terlihat racun dari dokter palsu itu
rupanya membuat wanita menjadi sakne. Dan di sana yang terkena racun Jin Feng dan juga Yiling, makanya Yiling menjadi sakne. Lalu terlihat di kamar, Jin Feng telah dibawa oleh Yang Yingyun. Yang Yingyun berpikir efeknya akan parah secara pelan-pelan, jadi harus diobati segera. Namun Jin Feng membalikkan tubuh Yang Yingyun. Jin Feng berkata, "Yiyun, sebenarnya aku sejak kecil sudah..." "Hei Kak Jin Feng, kau berdiri dulu, aku akan mengatasi racunmu," kata Yang Yingyun. Benar saja, racun itu membuat wanita menjadi sakne. Lalu Yang Yun menyembuhkannya di sana. Racun dibanding yang kubayangkan lebih mendalam. Sepertinya memerlukan waktu yang cukup lama. Diperlihatkan di samping ruangannya ternyata kamar adiknya, yaitu Sansan. Di saat yang bersamaan Sansan mendengar suara yang aneh. "Yiyun, lebih lembut sedikit." "Kak Jin Feng, kau tahan sebentar lagi lah. Sudah selesai ini sebentar lagi," membuat Sansan kepikiran. Diperlihatkan di pagi hari, pusat dari organisasi pembunuh tulang bunga divisi tulang bunga. Terlihat Yiling kembali. "Kau bilang Baiqian sudah mati, lalu kau ditangkap oleh polisi juga. Aku menggunakan beberapa banyak hubungan sosial baru untuk mengeluarkanmu." Yiling menjawab, "Ketua divisi, Yang Yiyun ini bukan manusia biasa. Meskipun dia kekurangan pengetahuan dan pengalaman, tapi kecepatan dan kekuatannya malah sangat mengerikan. Masih bisa mengeluarkan barang lewat udara. Lalu roh jahat aneh yang dikeluarkan dari pedangnya adalah yang tidak pernah kulihat. Baju yang dipakainya juga bisa menangkis peluru." Terlihat ketuanya berkata lagi, "Berkata tanpa bukti, gagal tetaplah gagal." Ketua melemparkan pedang di hadapan Yiling, menyuruh Yiling untuk membunuh dirinya sendiri. Yiling berteriak, "Ketua divisi, yang kukatakan ini semuanya adalah kenyataan, tidak berbohong sama sekali. Mohon berikan aku waktu 5 hari lagi. Aku pasti akan membunuh Yang Yingyun itu." Yiling mengeluarkan pil di tangannya, dan ia memakan pil itu seketika membuat dirinya tercengang. Yiling berkata, "Pil menusuk tulang. Ini akan membuatku mati keracunan dalam 5 hari. Mohonlah, biarkan aku mencobanya sekali lagi. Aku pasti akan membalas dendam adikmu, Chen Baiqian." Ternyata adik dari ketua divisi adalah Chen Baiqian sendiri. Ketua divisi berpikir, Yang Yingyun ya, membiarkan Wang Yilin hidup demi memberi undangan bertarung denganku, membunuh adikku. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa mayat." Diperlihatkan di pagi hari di rumah Yang Yingyun. Mereka semua makan bersama. Nenek Yang Yingyun berkata, Yang Yingyun, kau cepat sekali sudah mau pergi lagi, tidak menginap beberapa hari lagi." Namun Yang Yingyun menjawab, "Di perusahaanku, kota kuno sana masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Aku takut Ziki sendiri akan terlalu sibuk, dan aku akan magang di bagian peninggalan budaya tempat lain juga. Tidak baik jika terlalu lama tidak kembali." Nenek Yang Yingyun berkata, "Agak sibuk itu cukup baik. Nanti aku berikan kau sedikit oleh-oleh ya untuk dibawa pulang ke sana," kata nenek Yang Yingyun. Adiknya juga berkata, "Kakak, sebentar lagi aku juga akan belajar di Universitas Sejarah Ibu Kota Kuno. Kau yang sebagai seniorku harus membantuku nanti ya." "Yah, tenang saja," jawab Yang Yingyun. "Yang penting Sansan tidak membuat onar untukku sudah cukup." Dan Yang Yingyun memperkenalkan Paman Qi. Oh iya, dia adalah Chen Qibian dari keluarga Chen Kabupaten Kuno. Ia utamanya bertanggung jawab dalam pembaruan dan juga proyek renovasi kampung. Kedepannya dia akan tinggal di rumah kita sementara. "Ya, aku pasti tidak akan mengecewakan semuanya. Mohon bantuan di waktu ke depannya," kata Paman Qi. Terlihat Jin Feng juga ada di sana. Ia berpikir, "Sudah menyelamatkanku dan bisa teknik pengobatan mengatasi racunku. Bahkan ada pedang dan baju yang muncul seperti sihir. Meskipun karena keracunan jadi tidak begitu ingat hal di belakang. Tapi apakah ini masih adalah Yang Yingyun yang ku kenal?" Malam hari pun tiba. Diperlihatkan ke Ziki. Ia masih tetap berada di perusahaannya Yang Yingyun. Dasar, laporan biaya ini siapa yang bikin? Salah begini banyak. Lalu bahan untuk minuman alkohol herbal kekurangan lagi. Harus mencari distributor bahan obat yang lain secepatnya.
ngomong-ngomong kenapa hari ini sangat dingin ya cuacanya. Lalu ia membuka suatu pintu. Karyawan dari perusahaan seharusnya sudah pulang semua. Pintu kututup sajalah ya. Tetapi ketika Ziki ingin menutup pintu itu, muncul satu muka di sana yang menahannya. Tunggulah sebentar. Ziki pun terkejut. Ia melontarkan tinjunya ke orang itu. Kau siapa? Ternyata itu adalah Yang Yingyun. Hei Ziki, pukulanmu keras juga ya. Yang Yingyun dengan santai menahan pukulannya. Ziki pun heran. Apa? Yang Yingyun? Apa kau pikir menyenangkan mengagetkan begitu? Sudah pulang juga tidak kasih info dulu. Tapi Ziki berpikir, menerima pukulanku tanpa terasa apa-apa. Setidaknya aku juga pernah berlatih di militer. Sejak kapan Yang Yingyun menjadi hebat begini? Yang Yingyun pun tertawa. Ya, aku ingin memberikanmu suatu kejutan. Lalu aku mencarimu ada sedikit urusan. Ziki berkata, ya sudah dibicarakan di dalam saja ya. Lalu teh pun dituangkan. Namun Yang Yingyun menolaknya. Tidak perlu tehnya, aku ada barang yang lebih bagus. Ziki, kau berdiri lebih jauh dariku. Hal yang kulakukan sekarang kau jangan sampai ketakutan. Ziki menjawab, aku pernah menjadi tentara. Aku tidak akan takut. Kau ingin mempermainkan apa lagi? Yang Yun berkata, Ziki, jangan menutup matamu, lihatlah baik-baik. Yang Yun berteriak, Poci alam semesta, keluarlah. Terlihat Poci dan juga Cangkir keluar secara misterius. Yang Yun berkata, ini adalah barang yang ingin kutunjukkan untukmu. Jurus pelatihan kebenaran yang kutemukan secara tidak sengaja. Ziki, jika aku ingin membawamu ke jalan pelatihan kebenaran juga, apa kau bersedia? Ziki pun kaget. Pelatihan kebenaran apa? Yang Yingyun, kau biar aku pikirkan dahulu. Kalau begitu resep dari pil kecantikan dan minuman alkohol herbal juga berkaitan dengan ini. Meskipun kau berkata demikian, aku juga tidak bisa menjawab dengan langsung. Yah, kalau begitu bagaimana kau bisa mendapatkan kekuatan ini? Lalu kenapa memilih aku? Yang Yun menjawab, ini untuk sementara masih belum bisa memberitahumu mengenai kenapa memilihmu. Kau seharusnya lebih tahu dibandingkan diriku. Flashback 3 tahun yang lalu di kampung Sangyang, kediaman Yang Yingyun. Nenek, hari ini aku sudah mau masuk militer. Datang kemari mencarimu karena ada masalah mendesak. Neneknya Yang Yingyun berkata, Yiyun baru pergi mencarimu di pintu masuk kampung. Kau mencariku ada masalah apa? Terlihat itu adalah Ziki 3 tahun yang lalu. Ya begini, aku datang. Ada tabungan sedikit dalam magang 2 tahun ini. Anda lihat apakah bisa menggunakannya untuk membantu biaya kuliah Yang Yingyun. Telah menghilangnya Paman Gozong, ayahnya. Keluarga kalian sedikit kesulitan bukan? Aku bukan orang yang bisa sekolah, tapi Yun itu berbeda. Pasti harus membiarkan dia masuk kuliah. Nenek Yang Yun menolaknya. Kami sendiri akan memikirkan masalah biaya kuliah. Uang ini aku tidak bisa menerimanya. Tetapi Ziki 3 tahun yang lalu memaksa nenek Yang Yingyun. Kau terimalah. Aku dan Yang Yingyun sudah bersama sejak kecil. Lebih dekat dibandingkan dengan saudara kandung. Uang ini anggap saja dari aku yang pinjamkan untuknya. Pada kejadian yang sama, Yang Yingyun ternyata mendengar itu, melihat itu di balik tembok. Yang Yingyun merasa sedih karena hal itu. Nenek Yang Yingyun sudah berkata, tunggu sebentar, ini uangnya. Tetapi Ziki langsung pergi setelah memberikannya kepada nenek Yang Yingyun untuk biaya kuliah Yang Yingyun. Yang Yingyun sangat tersentuh. Sebenarnya aku tahu kau demi menabung uang itu sampai berhenti merokok. Sejak hari itu aku bersumpah dalam hatiku, kelak harus berhasil, kau akan mendapatkan bagian itu juga. Diperlihatkan waktu sekarang. Yang Yun berkata, lalu PT Yunki, jika bukan kau yang mengurusnya, terus siapa? Juga tidak mungkin akan berkembang pesat. Jadi aku berpikir ini adalah hal yang sudah seharusnya ku kerjakan. Ini adalah minuman alkohol anak monyet. Ada kebaikan untukmu. Ziki yang mendengar itu sangat kebingungan sekali. Apa? Minuman alkohol anak monyet? Apa-apaan itu? Lalu mereka bersulang. Aku sudah tidak ingat. Kita sudah ada berapa lama tidak minum bersama ya? Mereka berdua minum bersama. Ziki menjawab, ya ini karena kau yang begitu sibuk, selalu menghilang tanpa kabar. Setelah Ziki meminumnya, Ziki meningkatkan pelatihannya langsung seketika. Apa? Minuman alkohol ini? Inilah kekuatan spiritual yang tumbuh dari tubuhku. Yang Yun berkata, ya kau sudah dihitung memasuki pintu pelatihan kebenaran.
Lalu, jika kau berlatih pelatihan kebenaran, keamanan dari perusahaan kita juga bisa terjaga. Sekarang ada banyak orang yang menginginkan resep minuman alkohol herbal. Tidaknya kita harus ada kemampuan melindungi diri. Nantinya aku akan membawakan beberapa obat pil dan teknik untukmu. Berlatih sesuai di teknik ditambahkan obat pil, maka aku percaya kau akan dengan cepat berhasil melakukan pelatihan. Yang Yun pergi begitu saja. Aku masih harus kembali ke PT Zhao Group. Ya sudah, aku pergi dulu. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita akan lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.